Iya, Pak. Iya. Satu roti itu. Selamat malam semuanya. Sampurasun. Pes akhir sekalian, apakah di sini ada dari luar Bandung? Ada di Banjarmasin. Oke, ada lagi di luar Bandung? Ada dari Dari. Iya. Oke, ada lagi? Semanggi. Oke, ya luar Bandung ya. Ada lagi luar Bandung? Nggak ada? Oke, kalau gitu besar ini luar Bandung, luar Bandung, saya ucapkan selamat datang di Bandung, juga selamat datang di Bandros ya. Silakan mengikuti kota Bandung bersama kami. Di jalan ini nama saya Dimas, saya di sini sebagai pemandu. Jadi saya sendirian, saya bersama Kang Nazar. Di mana beliau ini ada driver kita yang akan kita untuk keliling kota Bandung. Begitu, apakah semuanya udah pada siap? Iya. Oke, kalau udah pada siap dipasang dulu satu pengamannya. Kalau ada ya. Oke, misalnya di dalam Bandung sini kita memiliki beberapa aturan. Itu ada sebelah kiri atas sama di kanan atas. Jalan sini, jalan. Nah, yang pertama nggak boleh merokok ataupun ngecot karena ini habis terbuka. Yang kedua nggak boleh makan. Nah, karena di situ gambarnya adalah hamburger, jadi nggak boleh makan hamburger. Yang lain boleh. Ya, mau makan cuangki silahkan. Di mana cuangki? Sebelah kiri kita ada cuangki. Yang namanya apa? Cuangki JPK. Ya, ya. Boleh, tapi jadiin kita ya. Nah, saya itu juga kalau itu minum di restoran tadi ada di rumah. Dia sudah makan sama sudah minum, boleh masak yang ada di belakang. Oke? Kita lanjut lagi ya, bos kalian. Jadi bandros ini ternyata adalah singkatan. Kalian tahu singkatan dari bandros itu apa? Betul, ya Bandung Tour on Bus ya. Itu bus wisata yang akan kita untuk keliling kota Bandung. Kalau Bandung Ros mah kurang tepat ya. Oke, jadi di pertama Bandros kita masuk ke jalan namanya Jalan Wastu Kencana. Sekarang kita lagi di mana? Wastu Kencana. Di Bandros. Katanya lagi di mana? Ya. Nah, di Jalan Wastu Kencana kita bisa melihat di depan di sebelah kiri ada Masjid Agung Al-Waqqah. Di mana Masjid Agung Al-Waqqah ini? Itu adalah suatu tempatnya gedung yang tertutup. Di gedung yang tertutup ini biasanya orang-orang yang mengira kalau ini adalah suatu tempatnya pemuja para setan. Iya. Tapi sekarang pemuja udah nggak ada, setannya masih ada. Di mana setannya udah pindah ke Asia Afrika. Di situ sekarang ya. Kita masuk ke Aceh, di Aceh di sebelah kanan ada Museum BPG Bandung Planning Gallery yang menceritakan tentang masa depannya kota Bandung. Selain itu di depannya juga ada ini Taman Sejarah, di mana Taman Sejarah ini ada kolam renang gratis. Ada kolam renang gratis ya. Bukan kolam ikan, kolam renang. Iya, disebut dengan kolam renang gratis 3M. Apa 3M? Singkatan murah meriah merah-merah alias kagak gatal. Di tempatnya jadi kalau bilang gratisnya bebas saja ya. Nah, saya juga di depan kita akan melihat ada tempat kulineran namanya itu adalah Ayam Sari Rasa. Ya ternyata Ayam Sari Rasa ini ada lagunya kayak gini, Sari Rasa, Ayam Sari Rasa ya itu. Oh Sari Rasa ya. Di sebelah kita dari Ayam Sari Rasa itu sekalian. Yang satu lagi OTW closing karena jam 10 itu mereka ada closing ya, tempatnya di sana. Saya tempatnya dari Ayam Sari Rasa. Di depan juga kita bisa melihat ada tugu bawang bodas atau tugu macan putih di depan sebelah kanan kita. Coba hitung ada berapa macannya? Satu. Masa? Apa? 4 ya. 4. Boyai kemana? Yang satu kaburnya ke Lembang ya. Itu kabur kemana ke Lembang. Yang sekali kemana kaburnya? Kaburnya nggak jauh dari sana, ke sebelah kiri kita kaburnya. Nah ke sini.
ini adalah setepatnya kantor Pangdam 3 Siliwangi yang bernama Bapak Mejon Kosasih. Habis ini kita akan lihat juga ada sebuah taman. Namanya itu Taman Maluku sama Taman Inklusi. Yang ternyata taman ini itu ada di depan kita. Kemudian kita akan masuk ke jalan yang namanya itu Jalan Serap. Jadi dengan nama pulau, yang Pulau Serap. Ya. Di taman ini juga ada sebuah cerita horor. Jadi lagi itu ada patung pastor. Ceritanya, kalau kita lihat patung pastor di jam 12 malam, nanti patungnya bakal ngeliat ke arah kita sambil membuka kitabnya. Bahkan ada juga bilang kalau ke patung ini pasti bakal gerak-gerak sendiri. Dimana patungnya di depan kita di sebelah kanan. Lihat patungnya. Nah, itu yang lagi berdiri di atas bukan yang lagi duduk di bawah ya, tapi yang lagi berdiri. Itu patungnya. Lalu kita masuk ke Ambon. Di Ambon ini kita akan melihat ada berbagai tempatnya dari kulineran. Oh ya guys. Nah, yang di mana di depan sebelah kanan ada nama itu adalah ikan bakar laut. Di depan juga ada bebek setan. Di sini ada Maluku Venue. Di sebelah kanan kita yang baru cobain. Nah, ini di depan itu emang ada berbagai tempatnya dari kulineran. Dan juga ada gor tertua di kota Bandung, namanya itu adalah Gor Saparua. Di mana Gor Saparua ini kita bisa baca di depan kita di sebelah kanan. Gor Saparua dijadikan sebagai tempatnya untuk olahraga yang gagal diet itu di sini. Oh, gagal cinta berarti katanya pengalaman ya. Jangan katanya sering ngedak di sini ya. Ya tempatnya yang bisa lihat ya. Nah, kenapa? Karena ketika mereka habis olahraga, mereka langsung olah rasa. Bukan rasa yang di hati, ya beda lagi gitu mah. Ini silakan kita bisa ya. Rasa dalam. Rasa dalam ya. Rasa olahraga. Iya betul. Ketika mereka bisa olahraga, mereka langsung olah rasa. Di situ tempatnya yang dimana Gor Saparua. Di mana Gor Saparua dijadikan tempat untuk tikumnya para culture. Iya. Ada culture di sana semuanya di Masaruan. Iya. Ini tempatnya. Habis ini kita akan masuk ke jalan yang namanya itu adalah Jalan LLRE Marta Dinata. Di mana jadi itu adalah singkatan Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Tapi orang Bandung nyebut jalan ini adalah Jalan Riau. Iya, kenapa nggak disebut aja Marta Dinata? Karena orang Bandung malas sebutnya. Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Mana itu jelas? Karena nggak jelas ngomongnya, orang-orang Bandung nyebutnya Riau. Kenapa? Karena dulu nama ini adalah Riau Stad. Itu adalah sebuah tempatnya pemukiman elit yang dimiliki sama tentara Belanda. Apakah masih ada? Kita lihat kanan sama kiri. Tidak ada. Saya menjadikan tempatnya Evo atau Factory Outlet. Masih ada sekitar 10%. Salah satunya di depan kita. Nama itu adalah Heritage The Factory Outlet. Di mana dulunya ini adalah sebagai tempatnya gedung sebangun yang dimiliki sama orang-orang Belanda. Tempat ini sebarang kita ibu sekalian di lokasi Jalan Riau masuk ke Banda. Di Banda kita bisa melihat di depan di sebelah kiri ada pocong. Ada pocong di sebelah kiri kita. Sini nih, pocongnya. Ada nggak? Tuh, itu tuh. Kedua tuh, 50% pocongan harga. Ya. Itu pocongan harganya. Alam Pak RT. Nah, di depan kita akan melihat gedung ikonnya kota Bandung. Ada teman namanya gedung apa? Satu, betul sekali. Gimana gedung satu ini adalah juga tempat kantornya Gubernur Jawa Barat. Siapa Gubernur Jawa Barat sekarang? Edi Mulyadi, betul. Ya, KDM, ya, Edi Mulyadi. Di depan kita. Nah, gedung sate. Tapi nama aslinya bukan ada gedung sate, namanya dari bahasa Belanda. Itu adalah gedung Gouvernement Bedrijven. Coba diikutin. Susah. Karena susah sebutnya gedung sate. Kenapa sate? Dulu orang berbumi susah nyebut gedung Gouvernement Bedrijven. Karena susah, lu juga ada sebuah makanan viral, namanya adalah sate. Karena bentukan satenya itu mirip seperti dari bagian puncaknya, yaitu mirip seperti sate, jadi orang-orang nyebutnya adalah gedung. Apakah gedungnya mirip seperti sate? Enggak. Kalau puncaknya nggak kelihatan. Ya, itu.
Nah, kalau kita bagian puncak itu emang mirip seperti sate. Itu kalau dulu, kalau sekarang kalau kita lihat lagi bukan mirip seperti sate, bahkan lebih ke cilok. Ya, andai kata kalau misalkan zaman dulu yang kira itu cilok, begini akan disebut dengan gedung cilok. Kebayang apa namanya cilok? Ada yang lagi rapat di gedung cilok. Iya, terus sebelah gedung sate. Nah, dia di gedung sate ya sekalian, saya mau nanya di gedung sate, puncaknya ada berapa tusukannya? 6, masih belum. 5, masih belum. 7, masih belum. 8, masih belum. Ya, 9 masih belum. Saya mau nanya Bapak Ibu udah pada makan belum? Udah. Nah, tadi ada yang jawab benar. Kenapa? Karena yang saya tanya adalah tusukannya ada berapa? 1. Ya. Nah, kalau dagingnya baru ada 6. Dimana 6 itu melambangkan dari dana pembelian gedung sate 6 juta gulden atau setara dengan 6 triliun. Karena belum pada fokus, kita akan masuk ke tempat dari kulineran. Ya, itu jalan apa? Jalan Citarum. Ya, ini tempat baru, tempat ngopi. Ya, ini baru ya di sebelah kiri kita. Sebelah kanan nih dia ada ayam sama ada sate. Sama ada juga di sini ada oseng mercon NTO. Nah, ini dia ada oseng merconnya. Di sebelah kita jadi lapar ya. Waduh wanginya nih. Halo, selamat makan. Iya ya. Itu ibu sekalian ya. Dan di depan juga di sebelah kiri ada sebuah tempat dari ayam bakar DPR. Di bawah pohon rindang ya, bukan yang joget-joget, tapi di bawah pohon rindang. Itu sebelah kiri kita ibu saya juga ayam bakar DPR-nya itu. Ada juga ayam cabai hijau di sebelah kiri kita. Nah, ini ada mahasiswa ya. Dan juga di sini ada sekolah SMA Negeri 20 Bandung. Itu ada sekolahnya Dilan sama Mia di sini tempatnya. Iya. Apakah Dilannya masih ada? Dilannya masih ada. Di mana Dilannya? Nah, itu di sebelah kanan tuh lagi pakai rompi duduk. Rompinya warna oranye ya. Tuh situ tuh Dilannya ibu sekalian ya, ya kan? Ada nggak Dilannya? Ini di Dilannya nih. Nah, itu ya, lagi pakai rompi ya, di situ Dilannya. Aduh tuh. Saya mah Dilannya kebanjiran ya. Ini batanya sekalian. Jadi Jalan Cilaram ini emang terkenal akan kulinernya juga. Jangan lupa sering ya, tulis di rumah. Musikap Beneran ini ada kuliner itu. Ini ya tempat kulinernya. Jadi Jalan Cilaram itu berasal dari kata bahasa Sunda. Ada cai, air, tarum ada sebuah pohonnya namanya pohon tarum. Sunda apa? Citarum. Cimahi juga sama. Cai, mahi apa? Cukup. Iya. Jadi air yang cukup. Jadi bukan dari mana itu Cimahi? Panjang sih semua itu ya. Nanti aja lah ya. Oke, kita masuk ke jalan namanya itu Jalan Lombok. Jalan ini ada berbagai tempat dari kulineran, yaitu sebelah kiri kita tempat sarapan Kota Bandung, Sinar Pagi tempatnya. Dan juga ada Abon Gunung Siliwangi di sini tempatnya, di Abon Gunung Siliwangi. Sebelah kanan ada juga dari Grill and Sekitar. Sebelah kiri ada juga dari tempat ngopi namanya Fusion. Tempatnya. Jadi Bandung ini memiliki tempatnya dari kuliner banyak, tempat kopi banyak. Tempat kuliner di mana? Di Lengkong, di TU, Saparwa, Lombok, Citarum, Sudirman, Sukajadi, tinggal sana, dan juga lainnya banyak pokoknya namanya. Jadi bingung ini juga. Kalau tempat kopi di Bandung juga ada banyak. Tapi orang-orang di tempat kopi itu bukan dari rasa, tapi dari estetikanya. Biar apa? Biarin. Terserah dia mau di mana ya. Gitu. Kita masuk ke jalan namanya itu jalan apa? Jalan Aceh. Dia itu rumah horor, namanya itu rumah kentang. Ceritanya, kalau kita lihat rumah, kalau kita baca di rumahnya, itu tercium orang-orang kentang busuk, itu ada hantunya. Makanya sebutlah rumah kentang. Di mana rumah kentangnya? Ada di depan kita ibu sekalian. Rasa kita udah dekat, coba sekarang kita hirup. Ya udah yang ketiga, 1, 2, 3 kita hirup. Kecium aroma kentang. Dan keciumnya aroma itu ya sate ayamnya. Di mana aroma kentang? Sebelah kanan kita. Yang sekarang dijadikan rencana pada tahun 2020. Sedangkan rumah kentang ini udah ada pada tahun 1908. Apakah masih ada hantunya? Hantunya masih ada. Cuma sekarang itu sama keluar jadilah hantu perkedel. Iya, tempat ini masih ada. Sebelah kiri gedung Garbus.
bukan Jare, tapi Yarders, ya. Dimana gedung Yarders ini adalah sebetulnya gedung pameran orang-orang Belanda setahun sekali. Kepada sebelah kiri kita. Di depan sebelah kanan, taman lagi. Ini inklusi sama Maluku. Ternyata taman ini ada taman yang paling horor. Lebih horor dibandingkan Pengabdi Setan, Rumah Teteh, Rumah Kentang, atau Pastor. Kenapa? Di taman ini di tahun 1998 sama tahun 2000, Taman Maluku sama inklusi pernah ditongkrongin dewa dan dewi. Apa dewa dan dewi? Paginya dewa, malamnya jadi dewi. Ya. Itu pasti bisa sekalian ya. Di Jakarta namanya Taman Lawang. Kalau di Bandung namanya Taman Maluku. Apakah masih ada sampai sekarang? Udah nggak ada, udah pada pindah. Kemana dewa-dewinya? Dewa-dewinya udah pada pindah. Kenapa tetehnya tahu? Ah, curiga, serang namanya Dewi, nanti malam jadi dewa nih. Nah itu ya, jadi saya nggak tahu lokasi dewa-dewinya. Kalau saya tahu nanti bapak ibu bakal curiga ke saya. Sekarang namanya Dimas, nanti malam jadi Imas, ya. Sebelah kiri ada sebuah gedung yang namanya Gedung Sabahu, sangat sahabat di Semarang. Kalau Semarang namanya Lawang Sewu, yaitu pintu 1000. Kalau di Bandung namanya Gedung Sabahu, juga ada 1000. Kenapa bisa disebut dengan gedung di atas 1000? Karena orang pribumi malas ngitung. Dia lebih simpel, nyebutnya 1000 begitu. Padahal ke 1000 itu ada sekitar 260. Ya, cuma karena malas saja. Tempat kopi, Tera. Di sana ada. Sebelah kanan taman. Namanya Taman Lalu Lintas Sri Irma Suryani Nasution. Taman yang digemari sama anak-anak dan juga sama ibu-ibunya. Kenapa sama ibu-ibunya? Anak-anaknya pada main, ibu-ibunya pada makan-makan alias botram. Habis botram, selfie. Habis selfie, ujung-ujungnya ngapain? Bergibah. Ya, lokasinya salah. Ini tempatnya udah selain dari Taman Lalu Lintas Sri Irma Suryani Nasution. Di sini kita lulus terus, kita akan nanti ke bagian parkiran belakang Mall BIP Bandung Indah Plaza. Kita masuk ke Aceh. Di Aceh ada puskesmas. Puskesmasnya ada banyak, gak cuma 1 atau 2. Di mana puskesmasnya? Di sebelah kiri kita, ini dia. Kenapa? Puskesmas singkatan Pusat Kesenangan Mas-Mas, ya. Itu tempat tinggal sekalian, ya. Oke, di sini kita akan masuk ke jalan yang namanya itu Jalan Merdeka. Di mana di Jalan Merdeka kita akan melihat juga ada kantor Wali Kota Bandung yang sekarang dijabat sama Kang Farhan dan juga Kang Erwin. Terima kasih di sebelah kanan kita jadi kantor Kang Farhan sama Kang Erwinnya. Ini ya tempatnya. Di mana dulu ini ada suatu tempat gudang kopi, namanya Kopi Pak Hers, dimiliki sama Andris dan Wede, para pengusaha sukses pada masanya. Terus yang Indonesia mereka juga sudah kepada apa? Kantor Wali Kota. Di kanan ada taman, namanya Taman Balkon Balai Kota. Di mana taman kota ini? Taman itu ada besar taman-taman, taman ikan, badak, labirin, sejarah, dan juga taman gembok cinta. Nah kalau kita ke taman gembok cinta, terus bawa pasangan dan juga bawa gemboknya, terus waktu sini sama pasangan, katanya cintanya bakal abadi. Itu ya. Nah sebelah kiri kita ada Bank Indonesia, ada 2. Yang ini bagian bangunan baru, yang ini bagian bangunan lama. Ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Bedanya yang lama udah lama bangunannya, yang baru dibuat ya. Itu bedanya. Jadi bedanya itu yang bagian bangunan lama ini ada ruang bawah tanah basement. Jadi ya basementnya, ini bagian luarnya. Ini bisa nembus ya, ke basement itu ada lorong itu bisa nembus sampai kantor Wali Kota Bandung. Cuma sekarang ditutup Wali Kota Bandung itu. Kenapa? Karena takut itu ada vandalisme. Ya, kalau tiba-tiba ada tulisan gitu kan 13-12 acap gitu ya. Jadi makanya ditutup Bapak sekalian. Di depan ada kereta. Nah karena bakal ada kereta, coba kita main tebak-tebakan. Keretanya keluar dari kanan atau dari kiri. Coba coba dari kanan. Ada? Yang dari kanan ada? Ada. Yang dari kiri ada?
Ada ya, kalau soal jawabannya nanti keluarnya dari bandros sekarang ya. Kita dulu ketanya apa, belok kanan atau belok kiri. Oke, dari kanan ya. Selamat bagi yang nggak ngejawab dari Heri. Oke, harus sekalian, ini ya tempatnya di Jalan Braga. Nah, ternyata Braga itu berasal dari kata bahasa Sunda. Ngabaraga. Apa itu ngabaraga? Ngumbar gaya, banyak gaya. Ya. Iya, lomba gaya. Ya. Jadi dulu tuh biasanya orang-orang Belanda yang suka pamer gaya mereka di sini. Makanya yang nyebutnya ngabaraga. Contoh gambar ini adalah Citayam Fashion Week, tahu kan? Nah, kayak gitu. Ya. Jadi dulu tuh Braga itu sama kayak Citayam Fashion Week. Bedanya kalau Citayam itu dia tuh pakai zebra cross. Nah, kalau Braga mah enggak. Dia sepanjang jalan Braga. Sepanjang Braga pada pamer. Siapa pak? Siapa mereka? Itu adalah orang Belanda. Mereka pada pamer. Orang pribumi nggak suka ngelihatnya. Karena nggak suka ngelihatnya, akhirnya orang pribumi nyebutnya apa? Ngabaraga. Dan kata ngabaraga disingkatnya jadi Braga. Makanya dia ini sebuah jalan Braga, ibu sekalian. Gimana jalan Braga? Ya salah satu jalan ikonnya kota Bandung. Ya, sang ikonnya di Jogja dan di sang ikonnya itu ada lagunya. Lagunya jalan Braga, jalan internet tidak boleh masuk ke retek. Itu lagunya ibu sekalian. Ya. Jadi ada di jalan Braga, salah satu jalan ikonnya kota Bandung. Nah, sekarang kita lewat jalan apa? Kereta. Ya. Dia ada jalan katanya ibu sekalian. Ya. Di jalan Braga kita harus apa? Kita harus cek barang bawaan. Apa? Karena sekarang kita udah mau nyampe ya. Dicek barang bawaannya. Terima kasih banyak yang dari Pantros. Mohon maaf bila saya merasa di kesalahan. Maka mohon maafkan sebesar-besarnya ibu sekalian. Kita kami mohon untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dicek ya HP, dompet, tas dan saya ketinggalan. Kita di sini turunnya pas parkir. Baru pas parkir baru turun. Dan juga di situ ya dah. Oke.